Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kaligrafi. Pertama-tama latar belakang. Perkembangan kaligrafi memiliki latar belakang yang sangat kaya dan beragam. Kaligrafi berasal dari kata Yunani, kalos yang berarti indah, dan graphein yang berarti menulis. Sebagai seni menulis indah, kaligrafi telah ada sejak zaman kuno dan memiliki sejarah yang panjang di berbagai budaya di seluruh dunia. Fase pertama dari silsilah khat Arab ialah khat Mesir kuno, kemudian terpecah ke khat Finiki menjadi Arami dan Musnad dengan macam-macamnya yaitu Al-Syafawi, Al-Samudi, Al-Lihyani, dan Al-Himyari. Pada masa abad ke-7 Masehi terjadi sedikit perkembangan penulisan di kalangan masyarakat Jazirah Arab. Tulisan sederhana telah ada, dibuktikan oleh temuan arkeologis berupa prasasti pada batu dan pilar pada jazirah. Selain itu, sisa-sisa paleografis atau tulisan pada material kertas dan kulit membuktikan bahwa orang Arab pada zaman itu mempunyai pengetahuan tentang seni tulis. Yang ketiga, perkembangan kaligrafi Arab. Perkembangan kaligrafi Arab pada masa Rasulullah dan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, periode Umayyah, periode Abbasiyah, dan periode lanjut atau periode pasca Abbasiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kaligrafi dalam seni Islam. Kaligrafi seringkali disebut sebagai seninya seni Islam. Kenapa sih dibilang begitu? Karena kaligrafi adalah merupakan diambil dari konsep keimanan dan merupakan bentuk pengejawantahan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan contohnya di sini ada dari keramik dinasti Ming dan di dalamnya ada surat dari Al-Ikhlas. Lalu ada beberapa faktor yang menyebabkan kaligrafi sangat berkembang pesat, yaitu pengaruh ekspansi kekuasaan Islam, peranan raja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Peran dan kontribusi kaligrafi dalam peradaban Islam. Yang pertama ada aspek religius, yaitu dakwah Islam melalui seni kaligrafi. Kalimat-kalimat Al-Quran dalam bentuk kaligrafi bukan sekedar kalimat-kalimat yang memancarkan gagasan, namun juga memancarkan kekuatan dalam diri pembacanya. Yang kedua ada aspek estetika, yaitu kesadaran dalam ritual keberagaman. Nilai-nilai Al-Quran yang diaplikasikan oleh para kaligrafer dapat membawa para pembacanya memahami dan memaknai kehidupan sesuai dengan ayat-ayat yang tertulis dalam kaligrafi. Sejarah kaligrafi pertama kali muncul pada abad ke-4 Masehi, pada saat pertama kali agama Islam masuk ke Indonesia. Peran kaligrafi menjadi penting di dekoratif seni Islam dan ekspresi seni Islam di Indonesia. Mulai abad ke-12, seniman-seniman Indonesia mengembangkan seni pahat makam dengan berbagai gaya arsitektur yang berbeda. Ada beberapa jenis gaya makam yang dapat ditemui, seperti tipe Aceh, tipe Demak, tipe Bugis Makassar, dan beragam tipe lokal lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Perkembangan kaligrafi Arab dimulai pada tahun 600 sampai 661 Masehi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab lebih suka menghafal daripada membaca dan menulis. Hanya bangsawan Arab yang mahir membaca dan menulis. Namun saat Islam tiba, Kufi menjadi corak kaligrafi utama untuk menulis mushaf Al-Quran. Islam mendorong umatnya untuk belajar menulis. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan tawanan perang Badar untuk mengajari kaum muslim menulis. Para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib menjadi ahli menulis dan mencatat ayat-ayat Al-Quran. Pada periode ketiga yang merupakan masa Khalifah Utsman bin Affan yang memerintahkan penyusunan Al-Quran menjadi sebuah buku, dan berikut merupakan contoh perkembangan Islam pada abad ke-20. Berikutnya ada periode Umayyah, yaitu koin Umayyah. Koin Umayyah adalah mata uang yang digunakan oleh Kekhalifahan Umayyah yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Koin ini muncul setelah kepemimpinan dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi dan memiliki beragam desain serta nilai nominal. Koin Umayyah sering menggambarkan gambar kepemimpinan khalifah dan terkadang berisi teks Arab yang penting seperti kalimat syahadah. Mata uang ini
terutama berbahan perak dan emas, dan berperan penting dalam mengidentifikasi periode ini dalam sejarah Islam. Ibnu Mukhlah, seorang tokoh dalam seni Islam, menciptakan karya-karya yang menggabungkan kaligrafi, teori warna, dan geometri. Karyanya berpengaruh besar dalam pengembangan seni kaligrafi dan ukiran di dunia Islam, dan prinsip-prinsipnya tetap relevan hingga hari ini. Jenis-jenis kaligrafi. Kaligrafi memiliki beberapa jenis, yaitu pertama kufi. Kufi ini merupakan jenis kaligrafi Arab tertua yang dikenal dalam Islam. Kufi asli memiliki ciri tidak bertitik, tidak bercakal, dan dibiarkan asli tanpa hiasan. Kufi yang berkembang punya bentuk beragam dan digunakan dalam karya-karya arsitektur. Ragamnya ada kufi awal, kufi timur atau bengkok, kufi bunga, kufi berjalin, dan kufi kotak. 2. Naski. Naski adalah jenis kaligrafi Arab yang dimodifikasi dari tulisan kufi. Kaligrafi Arab naski ini memiliki karakteristik lembut dan jelas dibaca. Pada masa belakangan, gaya naski menjadi tulisan baku untuk buku dan karya-karya ilmiah. Ketiga, ada farisi atau nastalik. Gaya penulisan jenis kaligrafi ini seperti gaya catatan kaki yang lazimnya miring ke bawah dari kanan ke kiri. Fungsinya sebagai tulisan standar bagi buku-buku pengetahuan. Keempat, khat sulutz. Kaligrafi sulutz berciri ornamental, banyak hiasan, dan fleksibel di ruangan tulisan. Kaligrafi ini biasa digunakan di arsitektur, buku, dan dekorasi interior karena keindahan dan keluasannya. 5. Khat diwani. Khat diwani memiliki karakteristik bulat dan tanpa harokat. Keindahannya bisa dilihat dari garis yang meliuk bebas. Penulisannya biasanya menggunakan pena besar untuk tulisan dan pena kecil untuk hiasan. Rikoh. 6. Rikoh. Biasa dituliskan di atas potongan kulit. Khat rikoh merupakan jenis kaligrafi yang digunakan dalam tulisan sehari-hari. Khat rikoh ini jarang dikreasikan dalam bentuk yang beragam. Fungsi kaligrafi menurut Ali Akbar dalam buku Kaidah Menulis dan Karya-karya Master Kaligrafi Islam tahun 1994. Ditemukan fungsi-fungsi kaligrafi sebagai berikut. Yang pertama, kaligrafi sebagai media ibadah dan dakwah. Yang kedua, kaligrafi sebagai sarana penyaluran kreativitas seni. Yang ketiga, kaligrafi sebagai penghias atau dekorasi. Yang keempat, kaligrafi sebagai pengungkapan rasa hormat terhadap tokoh-tokoh Islam. Yang kelima, kaligrafi sebagai identitas diri dan status sosial. Yang keenam, kaligrafi sebagai media komunikasi. Yang ketujuh, kaligrafi sebagai alat meningkatkan rasa solidaritas kelompok. Dan yang terakhir, kaligrafi sebagai profesi seni. Kesimpulannya adalah kaligrafi merupakan seni menulis indah yang sering menggunakan huruf Arab atau aksara lainnya untuk menciptakan karya seni berdasarkan tulisan. Ini merupakan bentuk seni yang sangat dihormati dalam budaya Islam maupun berbagai budaya di seluruh dunia. Kaligrafi menekankan keindahan, harmoni, dan ekspresi dalam bentuk-bentuk huruf yang dilukis atau digambar dengan tangan. Hal ini juga digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui penggunaan teks-teks agama. Kaligrafi memiliki banyak gaya dan bentuk yang berbeda seperti kufi, nask, tuluk, dan banyak lagi, masing-masing dengan karakteristik unik. Seni kaligrafi terus berkembang dan memainkan peran penting dalam seni dan budaya dunia.